saya Oktaviani Mega Putri di podcast Mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta. Oke teman-teman, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat keren nih. Wow. Langsung bisa kenalan nih dengan kakaknya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Zan Arif Wibowo. Saya alumni dari UTP Surakarta angkatan tahun 2015. Oh iya kak, tadi kan udah ngomong kalau angkatan 2015 ya kak. Berarti ini Kak Zan ini udah lulus dari UTP ini kak? Udah lulus dari tahun 2019. Jadi semester 9 lebih dikit. Oh iya ya kak. Lulusan itu PKO atau apa ini kak? Saya kepelatihan olahraga PKO. Oh. Dulu kalau boleh tahu basicnya itu di cabur atau cabang olahraga apa nih kak? Kalau boleh tahu. Kalau dulu saya basicnya di sepak bola. Iya, sepak futsal. bola. Tapi semenjak saya semester 4, saya mulai terbuka dengan cabur baru. Semisal saya pernah ikut cabur kriket, cabur sepak takraw yang diampu oleh Mr. Koko ya. Wah ini keren ini. Dan yang terakhir saya caburnya rugby. Rugby? Ya. Oh berarti ini terakhir ini cabang olahraganya Kak Zan ini di rugby ya kak? Ya, saya di rugby mulai tahun 2019. Dan di rugby saya juga belum berpengalaman main banyak, tapi saya langsung wasit. Oh iya kak, ngomong-ngomong tentang rugby tadi ya kak, bagaimana sih kak kok bisa itu kak? Bisa jadi wasit ya? Iya. Dulu kan saya juga pernah diajak rekan saya sekos, biasa anak kos butuh makan lah. Oh iya pak. Zan, ayo wasit. Wasit apa? Wasit anak kecil lah, ya kelompok usia 23 maaf ya, 13, 14 seperti itu. Ya mulai itu saya mau jadi wasit sepak bola. Kenapa saya terus pindah ke rugby? Karena di sepak bola itu saya rasa jadi wasit pressure-nya terlalu ketat. Oh, iya, jadi kalau di kelompok usia 13 dan ke bawah itu saya rasa pressure-nya berat banget. Saya nggak langsung pindah ke rugby tadi ya, ada Kak? tawaran ke rugby, jadi saya mau ambil lah. Jadi dari awal 2019 saya masuk ke rugby dan di Agustus saya lisensi wasit rugby nasional. Wah keren sekali nih Kak Zan, tepuk tangan semua. Nah sebelum jadi wasit rugby nih kak, pasti Kak Zan ini sebelum jadi wasit ini pasti mempelajari tentang wasit rugby terlebih dahulu ini kak, atau bagaimana ini kak? Ya ini ada yang unik ya sebenarnya. Iya. Saya belum begitu mengenal rugby. Iya. Ke dalamnya itu seperti apa. Saya cuma modal nekat. Ada senior saya dari Ormawa Resimen Mahasiswa itu. Oh, Menwa itu Menwa, ya kak? ya. Iya. Jadi Zan, gue kan kulino jadi wasit sepak bola, jadi wasit rugby apa ya? Oh iya, lisensi di Bali sekalian itu bertugas di Prapon 2019 di Bali. Wah keren-keren ini Kak Zan ini. Berarti itu langsung mengambil lisensi di Bali ya kak? Ya langsung lisensi di Bali. Oh iya kak. Kalau boleh tahu motivasinya apa nih kak? Kok bisa pengen banget di rugby? Kan kadang-kadang kan mahasiswa itu masih mencoba-coba gitu loh kak. Nah ini kok bisa Kak Zan bisa menetap di rugby ini, motivasinya tersendiri apa ini kak? Ya pertama motivasi saya itu ada sebuah peluang di dalam cabur baru. Seperti UTP kan pusatnya apa namanya? UTP juara. UTP juara, pusatnya atlet, camp Iya. atlet. Jadi masuk aku lulusan UTP orang duwe apa sing tak Basic bangga, gitu ya, basicnya apa. Jadi ya udah tak dalami sampai sekarang. Alhamdulillah juga banyak pengalaman di rugby, mulai dari jadi pengurus di rugby Jateng maupun keren, pengurus di rugby Boyolali. Wah keren-keren ini Kak Zan ini. Oke kak, mengenai permainan rugby ini ya kak, bagaimana sih kak cara bermain rugby itu sendiri? Kan pasti orang awam itu, wah rugby itu apa sih? Kepo Apa sih gitu Iya, ya, Kak? apa sih? Iya. Jadi gini, rugby itu permainan yang unik. Nggak ada yang apa namanya? Istilahnya permainan yang sama. Kalau di sepak bola passing ke depan nggak boleh ya? Iya. Kalau di rugby itu passing ke depan malah nggak boleh. Jadi passingnya ke belakang. Ke belakang. Iya. Berarti itu bagaimana itu kak?
Kayak badak itu ya kak Ya, berarti? kayak badak. Yang bawa bola itu selalu di depan. Oh. Jadi nggak boleh yang bawa bola itu di belakang. Passingnya menggunakan tangan ya. Oh iya, ya, iya dong kak. Masa menggunakan kaki? Oh iya kak. Di rugby sendiri itu apa hanya yang bermain itu cowok semua atau ada yang cewek nih kak? Cewek ada. Cewek ada kak? Ya, karena di Boyolali Jateng sendiri udah banyak atlet ceweknya juga. Wah keren. Oh iya kak, kembali lagi tadi ya kak perwasitan. Nah, apa sih kak menurut hal yang menarik di rugby tersendiri itu buat kakak? Kalau saya di perwasitan rugby ya, itu cenderung pertama ada respect. Jadi pemain rugby itu sangat respect kepada wasit. Ibaratnya di rugby itu wasit itu bapaknya mereka saat pertandingan. Jadi Kayak mengayomi mengayomi gitu ya kak? ya. Ketika ada kontes rak seperti ini ya, Iya. rak-rakan, itu kita yang mengarahkan. Jadi nggak tidak asal. ada bentrokan gitu ya kak? Ya, jadi tidak ada asal, ada tekniknya seperti itu. Oh, Jadi iya, Kak. semisal ada apa-apa, crouch, bind, set, baru bisa didorong kayak gitu. Oh iya kak. Oh berarti Kak Zan ini selain melatih di Boyolali, apakah juga melatih di UTP Surakarta? Untuk dulu waktu kuliah masih sering main ke UTP karena Iya kak. kesibukan di rumah juga ngarit. Wah ngaret ini kak. Ngaret ini. Ngarit bercocok tanam kayak Oh, gitu. iya. Jadi saya jarang Ke UTP. UTP. Berarti di PKO UTP Surakarta ini sendiri mampu ya kak, mampu bisa melahirkan atlet, pelatih, wasit dan sebagainya ya kak. Sangat mampu, apalagi ini dengan dukungan Pak Koko ini selalu mendukung mahasiswanya untuk menjadi kreatif seperti di channel ini PKO Kreatif. Jadi masyarakat umum itu bisa mengetahui UTP. Jadi enggak saya dulu waktu 2015 itu saya ditanya tetangga saya, kuliah ngendi toh, Le? UTP dong. UTP ngendi yo? Jadi kayak gitu. Jadi Iya. sekarang mindsetnya udah beda. Kuliah ngendi? UTP, oh kuliah olahraga toh. Iya, Jadi iya. mindsetnya mereka udah berubah. Iya, karena udah ada lambangnya ya kak, Iya. UTP juara. UTP juara. Dan saya tasnya itu tas apa namanya? Apa kak? Tasnya ada tulisan UTP juara gitu. Wah keren. Oh iya kak, ngomong-ngomong tadi ya kak, kan Kak Zan ini udah lulus, udah jadi wasit juga. Apakah ada pekerjaan sampingan juga kak? Misalnya Oh, banyak udah dong. jadi guru atau bagaimana nih kak? Ya, sampingan pertama yaitu utamanya saya di rumah ngarit. Ngarit, Iya. oh ya. Berarti punya sawah ya kak ini? Enggak, kalau di Oh tadi kan punya sawah kak. kalau di tempat Masalahnya saya ngarit ini iya, kak. ngarit itu ke ladang. Nah, iya. Cari pakan sapi, Iya. ngarit. Berarti juga punya sapi ini kak? Punya. Alhamdulillah. Tapi yang merah ibu saya nggak bisa merah. Oh iya. Jadi ngarit, Iya. bercocok tanam, dan kalau saya longgar juga ngajar. Ngajar, oh ya. Saya ngajar di sebuah SMP swasta boleh sebut merek? Oh, iya. Boleh kak. Di SMP TK Nurul Akbar ya. Jadi saya sekalian promosi. Wah ini berarti Pak Guru Zan ini. Di sana juga ada boarding school sama full day school. Jadi ada dua apa namanya? Dua Sesi? Enggak dua Atau sesi. apa ini kak? Dua jurusan yang berbeda. Oh, Udah iya. ada yang mondok, ada yang full day. Jadi berbeda. Oh berarti ada dua gitu ya kak? Iya. Oh iya kak. Nah sekarang kak, kesan dan kesannya setelah lulus di Universitas Tunas Pembangunan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga ini apa nih kak? Menurut Kak Zan sendiri nih kak? Ya, untuk pesan dan kesannya setelah saya lulus di UTP itu yang pertama rasa kangen sama kampus. Itu pasti. Jadi saya apa namanya? Pengen ke kampus itu ada aja rasanya ingin bawa balik ke sini. Iya. Mulai dari pengalamannya juga, terus di organisasi juga, terus rekan-rekannya di sini masih banyak. Oh masih banyak kak? Iya. Ngomong-ngomong dulu itu waktu di Universitas Tunas Pembangunan Kak Zan ini mengikuti apa itu UKM apa saja nih kak kalau boleh tahu? Yang saya ikuti pertama di sini yaitu resimen mahasiswa Menbah. Iya. Ya, terus kedua dulu pernah ikut kriket. Oh kriket Iya. ya kak. Terus ketiga rugby. Ada yang unik nih dari Apa ini ketiga kak? Kalau boleh cerita pengalaman cerita saya. aja.
Itu dulu motivasi saya dulu ya ikut Iya. organisasi di kampus ini. Iya. Saya cuma pengen kaos. Kaos, Iya, kebanggaan iya, universitas. kaos ada punya UTP itu. Iya, saya cuma pengen itu. Iya. Rekan saya kan ada namanya Mas Malik. Oh iya ya Mas Malik. Rekannya Klimbing ya. Iya iya iya. Mas Malik itu kan ikut menu wah kok entuk kaos aku kok pengen aku tuh bisa entuk. Dan akhirnya semester 3 membawa saya ke resimen mahasiswa. Oh iya iya. Motivasinya cuma kaos, tapi dalam sebuah motivasi saya kan di dalam organisasi banyak pengalaman yang bisa saya ambil. Iya. Mantap kali nih Kak Zan, tepuk tangan semuanya. Nah ini terakhir nih Kak. Udah terakhir aja nih. Ini terakhir beneran ini Kak. Terakhir ini beneran ini Kak. Nggak tambah lagi? Enggak usah. Kayak bakso aja nih Kak. Motivasi buat teman-teman di luar sana Kak. Kalau bingung cari kuliah atau bagaimana cari prodi atau bagaimana? Ya, yang pertama motivasi saya itu tetap hidup, tetap bergerak. Itu biasanya orang olahraga, tetap hidup, tetap bergerak. Karena orang yang hidup tanpa pergerakan itu sama aja bohong. Terus untuk masyarakat yang belum mengenal UTP atau siswa kelas 12 SMA ya, yang bingung mau cari kuliah, masuk aja di UTP karena banyak pengalaman yang bisa kalian ambil di kampus kita tercinta ini ya. Iya. Kita tercinta kan? Iya, kampus tercinta ini Kak. Jadi nggak usah ragu kalau kalian sudah punya basic di olahraga, basic di organisasi maupun basic di teknik. Kepelatihan Ya, juga. kepelatihan juga itu silakan masuk ke UTP Iya. karena UTP itu pusatnya Kampus juara. nah, seperti itu. UTP Juara. Terima kasih buat Kak Zan yang sudah meluangkan waktunya di podcast Beneran ini mahasiswa udah PKO Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ini. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam. Halo, dadah.